untuk episode sekarang yang saya bahas adalah NMAX ya. Jadi NMAX ini saya bore up karena alasannya ya. Jadi dia terakhir saya pakai keluar kota cuma 300 kilometeran lah. Itu kok balik-balik itu saya buat harian juga ya. Jadi balik sudah di saat 1500 saya ganti oli. Ternyata saat oli dikeluarkan cuma sisa sekitar 200 mili. Nah, jadi kemungkinan besar dia kalau saya percaya sih ringnya dia memang udah agak kendor ya, udah waktunya ganti. Terus memang NMAX-nya standar sendiri dia terkenal sama motor vampir yang dia konsumsi olinya itu luar biasa. Apalagi saya pakai olinya itu oli standarnya ya, Yamalub. Oke, jadi karena tambah kasar juga motornya, yang ternyata kampratnya kena, terus dia performanya terasa sangat ngedrop ya. Udah saya putuskan untuk turun mesin, sekalian lah saya ganti ini paket silinder blok dari Uma Racing 63 mili. Oke. Dia saya cuma pesan ke teman saya yang masang ini ya. Jadi teman saat main di bengkel dulu, saya suruh masang, pesannya cuma satu, aman buat harian. Jadi kalau ini langsung saya pasang, kompresinya gede, 12,5 kalau nggak salah. Dia yang menuntut bensin oktan tinggi semacam Pertamax Plus. Jadi kalau Pertamax pun agak kurang rekomendasi ya untuk 12,5. Jadi akhirnya saya minta di double packing atau diatur gimana supaya aman buat Pertalite. Saya sih harian pakai Pertamax ya. Cuma kadang kalau males antri di pom bensin, saya beli bensin eceran. Paling males saya antri di pom bensin itu. Jadi ini Pertalite masih aman. Nah, oke. Jadi setelah dipasang itu saya agak kurang serak ya. Karena apa? Karena saat gas dilepas dia meletus-letus. Jadi dep gitu. Saat habis kecepatan agak lumayan tinggi, gas dilepas itu meledak-ledak knalpotnya. Terus sering kejadian mati saat habis gas dilepas, motor berhenti, dia mati, dep gitu. Nah, akhirnya saya bawa ke tempat dyno, PITV Joule kalau nggak salah namanya, di Gedangan Sidoarjo ya, untuk di setting ulang ya, karena dia nggak bisa remap ECU, ini ECU-nya masih standar. Akhirnya dinaikkan dyno sama dia di setting CU-nya yang pas. Jadi ketahuan ya kalau di dyno itu kan bisa kelihatan AVR-nya ya. Apa itu air to fuel ratio. Jadi perbandingan udara dan bensin, campuran bensinnya itu sampai pas lah. Nah, akhirnya dari situ knalpot meledak itu saat lepas gas sudah hilang gejala itu. Terus dan nggak mati-matian lagi. Nah, hasilnya kenaikan performanya cukup lumayan karena saya nggak pernah dyno dalam kondisi standar ya ini. Jadi saya pakai catatan dyno NMAX Old yang standar ya, yang pernah di dyno di PITV Joule itu. Jadi kalau standar NMAX Old itu dia dapat sekitaran 14 di dynonya si PITV itu. Nah, kalau punya saya ini jadi 17 sekian. Kenaikannya sekitar 3,3 HP. Jadi bukan hanya ini ya yang saya ganti. Jadi pertama ini saya ganti jadi 183 cc. Terus ini di dalamnya ini filter sudah pakai punya Veroc. Terus knalpot saya pakai Rob One tapi dalamnya sudah saya sekat lagi tambah kasa nyamuk ya biar suaranya kayak standar, motor standar.
Terus satu lagi itu yang mangkok depan ini derajatnya udah diubah, saya lupa cuma berapa derajat, dan per sentri belakang yang 1000 rpm, per sentri kopling itu hasilnya jadi 17,4 atau berapa horsepower, yang menurut saya sudah cukup memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Oke. Jadi untuk konsumsi bensin itu nggak signifikan tambah boros sih. Ini coba dilihat. Ini kondisi sehari-hari saya pakai dalam kota Surabaya ya. Terus saya sempat pakai ke Sidoarjo yang mungkin jalannya agak lowong lah. Karena arah hari Minggu juga keluar kota, itu hitungannya lah. Ini masih dapat 138. Mungkin kalau kondisi standar dulu masih 140 ya. Oke, terus alasannya saya kenapa milih Puma Racing ini. Jadi yang pertama dia harganya murah. Ya, nggak kayak TDR atau BRT yang mungkin 1415-an lah. Ini cuma 1,1. Dapat blok, silinder, inilah pin segala macam, ring piston juga udah dapat ya. Jadi harganya, terus yang kedua dia bisa jadi kelemahan atau kekurangannya. Jadi ini linernya masih cast iron ya. Jadi belum keramik. Kalau keramik kan dia lebih tahan gesekan lah. Ini cast iron yang dia mungkin lebih nggak tahan gesekan, itu kelemahannya. Tapi kelebihannya dia masih bisa dibesarkan lagi. Jadi entah kalau suatu saat dia boringnya dia baret, bisa dibesarkan lagi sehernya. Oke, nah itu jadi kelebihan dan kekurangannya si iron linernya itu. Oke, terus ini udah fork ya, jadi udah pengerasan lah, udah sama kayak si BRT dan lain-lainnya itu. Ya, cuma saran saya sih kalau mau aman harian ya itu tadi, kompresinya disesuaikan lagi agar dia untuk Pertamax aman, untuk Pertalite lah paling enggak kalau kepepet pakai Pertalite itu masih aman. Itu gimana ya peningkatan 3,3 HP itu. Jadi saya rasa sih untuk saya yang beratnya 100 lebih ini, untuk kecepatan 110 itu cepet banget. Kalau lebih dari itu saya nggak pernah, karena entah kenapa saya sendiri kurang pede ya naik motor yang diameter bannya itu kecil. Kalau NMAX kan 13, udah sebelumnya biasa pakai Tiger atau Ninja yang pakai ring 17 bannya lebar, itu lebih pede daripada pakai NMAX gitu loh. Jadi makanya saya nggak butuh kecepatan tinggi, karena itu saya nggak ganti klepnya nggak saya besarin, nokennya juga saya nggak ngejar untuk putaran atas, jadi cukup standar semua lah, ECU standar, klep standar, paling cuma di rimmer ya, sorry. Jadi tadi tambahannya itu tadi inlet outletnya saya rimmer itu. Nah itu jadi untuk stop and go sampai putaran menengah 100, kecepatan 100 itu sangat cepat sekali. Ingat nanti kalau touring untuk bukan ngejar lah, paling nggak bareng sama motor-motor sport yang 150 itu nggak ngoyo gitu loh. Ini tadi saya coba ke Sidoarjo nih, ke Sedati cari ikan, ke TPI ya, cari ikan sama nyonya itu saya jalan kecepatan 70-80 itu betul-betul relax, mesinnya itu nggak ngoyo gitu loh. Enak banget untuk kecepatan cruising speed, untuk mungkin touring luar kota itu dia betul-betul relax motornya itu. Suara knalpotnya itu loh kedengaran dia adem nggak ngoyo gitu loh. Nah itu kelebihannya itu. Jadi nggak melulu saya kecepatan tinggi ganti ini, ngapain kalau nggak kebut-kebutan, bukan itu yang saya cari. Jadi mesinnya relax, tariannya oke, stop and go oke. Untuk motong-motong jalan yang rute harian saya itu, untuk motong jalan itu kan cukup ada suatu pertigaan yang membutuhkan saya motong jalan dengan jarak yang pendek, itu sangat oke tariannya itu gitu loh. Nah untuk itu pas lah ini untuk harian ini, untuk dalam kota gitu, luar kota juga cukup membantu mesin lebih rileks. Untuk lebih mungkin yang benar-benar seneng ngebut ya,
Klepnya masih perlu dibesarin, terus nokennya juga perlu yang untuk performa tinggi, terus apalagi ya, mungkin dia butuh ECU yang bisa di remap gitu loh. Kebetulan punya saya ini katanya NMAX Old ini nggak bisa di remap ya, atau ada tempat remap yang mungkin tertentu karena dia alatnya sangat mahal untuk NMAX yang Old ini. Tuh, oke, sampai ketemu di lain episode ya. Kali ini saya rasa sudah cukup ini ya, banyak yang saya share soal upgrade NMAX standar jadi 183 cc pakai produknya Oma Racing ini. Sampai ketemu di lain episode.